Suamiku baru saja meninggal, dan setelah pemakamannya, aku mendapat panggilan telepon dari seseorang misterius. Halo, aku masih hidup. Mereka sedang mengawasi kita, jangan pernah percaya dengan keluargaku. Lalu aku menemukan kebenaran, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah merah itu akhirnya berhenti berjatuhan. Gundukan basah di hadapan Shadira kini telah sempurna, menandai akhir dari sebuah prosesi yang terasa begitu asing dan tidak nyata. Suara isak tangis yang tadi riuh kini mulai mereda, menyisakan bisik-bisik pelan dan langkah kaki yang menjauh di atas rerumputan kering. Pemakaman Doni, suaminya, telah selesai. Shadira berdiri mematung, pandangannya kosong menatap nisan kayu sementara yang baru saja ditancapkan. Nama Doni terukir di sana, terasa seperti sebuah lelucon kejam yang tidak lucu sama sekali. Udara terasa berat dan panas, menekan pundaknya yang terasa ringkih di balik balutan busana serba hitam. Di sampingnya, Ibu Halim, Ibu tiri Doni, menepuk-nepuk punggungnya dengan gerakan yang terlalu teatrikal. Yang sabar ya, Shadira. Semua ini sudah kehendak yang kuasa. Doni pasti sudah tenang di sana, ucapnya dengan suara yang dibuat serak dan bergetar. Shadira tidak menoleh. Ia bisa merasakan kepalsuan dalam setiap kata dan sentuhan itu. Di sisi lain, Putri, adik tiri Doni, sesekali menyeka sudut matanya yang kering dengan sapu tangan bermerek. Ia lebih terlihat seperti seseorang yang bosan menunggu sebuah acara selesai daripada seseorang yang sedang berduka. Shadira melihat sekilas interaksi antara ibu dan anak itu. Sebuah lirikan singkat, senyum tipis yang segera disembunyikan. Mereka berdua adalah aktris ulung dalam panggung sandiwara ini, dan Shadira hanyalah penonton yang dipaksa ikut bermain. Satu persatu pelayat datang menyalaminya, mengucapkan kalimat-kalimat klise yang sama. Turut berduka cita. Semoga diberi ketabahan. Ikhlaskan saja. Setiap kalimat itu masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, tidak meninggalkan jejak apapun di benaknya yang terasa beku. Ia hanya mengangguk, membalas dengan senyum kosong yang tidak mencapai matanya. Ia merasa seperti boneka, digerakkan oleh tali-tali konvensi sosial yang tidak ia pahami lagi maknanya. Dunianya telah runtuh 3 hari yang lalu saat polisi datang ke rumahnya, membawa kabar kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Doni. Mobilnya masuk jurang, hancur tak berbentuk. Jasadnya, kata mereka, sulit dikenali. Tapi dompet dan ponselnya memastikan identitas itu. Sejak saat itu, Shadira merasa hidup dalam kabut tebal. Shadira, ayo kita pulang. Kau tidak boleh terlalu lama di sini, nanti kau sakit. Bujuk Ibu Halim lagi, kali ini mencoba menarik lengannya dengan lembut. Shadira menepisnya dengan halus. Aku masih ingin di sini sebentar. Ibu, kalian pulang saja duluan. Ibu Halim bertukar pandang lagi dengan Putri. Ada kilat kekesalan di mata mereka, namun cepat-cepat ditutupi dengan topeng kekhawatiran. Baiklah, kalau begitu. Tapi jangan lama-lama, ya? Kami akan menunggumu di rumah. Kami sudah siapkan semuanya, kau hanya perlu istirahat, kata Putri dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan jejak parfum mahal yang terasa menyesakan di tengah aroma tanah dan bunga Kamboja. Kini ia sendirian. Hanya ada dia, gundukan tanah itu, dan keheningan pekuburan yang mulai mencekam seiring matahari yang condong ke barat. Keheningan ini justru terasa lebih melegakan. Ia akhirnya bisa bernapas. Ia berjongkok, mengelus nisan kayu itu dengan jemarinya yang gemetar. Doni, bisiknya lirih, suaranya pecah. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Tidak ada jawaban. Hanya angin sepau-sepau yang menggoyangkan dedaunan. Ia membiarkan air matanya mengalir untuk pertama kalinya hari itu. Bukan air mata kesedihan yang meratap, melainkan air mata kelelahan yang dalam. Lelah berpura-pura tegar, lelah menghadapi tatapan iba, lelah mencoba memahami takdir yang begitu tiba-tiba. Ia menghabiskan waktu beberapa lama di sana, membiarkan pikirannya mengembara ke masa-masa indah bersama Doni. Saat pertama kali mereka bertemu, saat Doni melamarnya di bawah hujan, saat mereka tertawa bersama karena hal-hal konyol. Semua kenangan itu kini terasa seperti belati tajam yang menusuk jantungnya. Saat ia merasa sudah cukup kuat untuk bangkit, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Shadira mengabaikannya. Mungkin dari kerabat jauh yang ingin mengucapkan bela sungkawa. Namun ponsel itu terus bergetar tanpa henti. Dengan kesal, ia merogoh tasnya dan melihat layar. Nomor tidak dikenal. Shadira mengerutkan kening.
Biasanya ia tidak akan mengangkat panggilan seperti ini. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh dari dalam dirinya. Ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo," ucapnya dengan suara serak. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara gemerisik seperti angin. Shadira hampir memutuskan sambungan, mengira itu hanya panggilan iseng. "Halo? Siapa ini?" tanyanya lagi, sedikit lebih tegas. Lalu, sebuah suara berbisik, parau dan terdistorsi, namun memiliki warna yang begitu ia kenali hingga membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Aku masih hidup, Shadira. Aku belum mati." Jantung Shadira serasa berhenti berdetak. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Ia mencengkeramnya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara itu tidak salah lagi, meskipun parau dan berbeda, itu adalah suara Doni. "Doni?" bisiknya tak percaya, napasnya tersengal. "Doni, apa ini kamu? Ini tidak lucu." "SSSSTTT." Suara itu mendesis pelan. "Aku tidak bisa bicara lama. Dengar baik-baik." Shadira menahan napas, seluruh indranya terfokus pada suara di ponsel. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya gemetar, separuh berharap dan separuh ketakutan. "Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Mereka sedang mengawasi kita." "Mereka? Mereka siapa?" desak Shadira, kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Gundukan tanah di hadapannya kini terlihat seperti monumen kebohongan yang mengerikan. Jika Doni masih hidup, lalu siapa yang ia tangisi? Siapa yang jasadnya terkubur di bawah sana? "Jangan percaya dengan keluargaku," suara itu melanjutkan, nadanya terdengar mendesak. "Ibu tiriku dan putri. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Mereka berbahaya." Sebelum Shadira bisa bertanya lebih lanjut, suara itu berkata lagi dengan cepat, "Aku akan menghubungimu lagi. Hati-hati, Shadira." Lalu, sambungan telepon terputus. Bunyi, tut-tut-tut, yang monoton terdengar seperti genderang perang di telinganya. Shadira menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya gemetar hebat. Kakinya terasa lemas, hingga ia harus kembali berpegangan pada nisan di sebelahnya agar tidak jatuh. Pikirannya kacau balau. Halusinasi. Pasti ini hanya halusinasi. Otaknya yang lelah karena duka pasti sedang menciptakan ilusi untuk melindunginya dari rasa sakit. Itu penjelasan yang paling logis. Tapi suara itu terasa begitu nyata. Peringatan itu terasa begitu spesifik. Jangan percaya Ibu Halim dan Putri. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam hatinya, sebuah benih kecil beracun yang mengakar dengan cepat. Ia menatap kembali ke arah gundukan tanah di hadapannya. Rasa duka yang tadi menyelimutinya kini berganti dengan perasaan lain yang aneh dan dingin. Bukan lagi kesedihan, melainkan kebingungan, ketakutan, dan setitik harapan yang mengerikan. Harapan bahwa suaminya masih hidup, dan ketakutan akan kebenaran di balik semua ini. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan pemakaman. Tenang yang ia rasakan tadi telah pecah berkeping-keping, digantikan oleh badai yang baru saja mulai terbentuk di dalam dirinya. Perjalanan pulang terasa seperti melewati sebuah lorong waktu yang panjang. Shadira mengemudi dengan kecepatan rendah, pikirannya tidak lagi fokus pada jalanan di depannya. Gema suara dari telepon tadi terus terngiang di kepalanya, berputar-putar tanpa henti. "Aku masih hidup. Jangan percaya keluargaku." Setiap kata terasa seperti ketukan palu pada dinding kewarasannya. Ia mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin salah satu teman Doni yang iseng dan memiliki suara mirip. Tapi lelucon macam apa itu? Dilakukan tepat setelah pemakaman? Terlalu kejam, bahkan untuk lelucon paling tidak berperasaan sekalipun. Atau mungkin benar ini hanya produk dari imajinasinya, sebuah mekanisme pertahanan diri yang aneh. Namun, rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya terasa terlalu nyata untuk disebut sebagai ilusi. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia melihat mobil Ibu Halim dan Putri masih terparkir di depan. Shadira menghela napas panjang. Ia belum siap menghadapi sandiwara mereka lagi. Ia butuh waktu sendirian untuk berpikir, untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun ia tidak punya pilihan. Rumah ini adalah rumahnya dan Doni, tapi ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di dunianya sendiri. Saat ia membuka pintu depan, aroma bunga lili dan sedap malam yang menyengat langsung menyambutnya. Bunga-bunga dari karangan duka cita telah dipindahkan ke dalam vas-vas besar dan diletakkan di setiap sudut ruang tamu, mengubah rumah yang hangat itu menjadi seperti rumah duka permanen. Ibu Halim dan Putri muncul dari ruang keluarga, wajah mereka dipasangi senyum penuh simpati. "Shadira, kau sudah pulang. Kami khawatir sekali," kata Ibu Halim,
melangkah maju untuk memeluknya. Pelukan itu terasa dingin dan kaku. Kami sudah membuatkanmu teh hangat dan makanan. Kau harus makan sesuatu. Shadira hanya mengangguk pelan, melepaskan diri dari pelukan itu secepat yang ia bisa. Terima kasih, Ibu. Tapi aku tidak lapar. Aku hanya ingin istirahat di kamar. Putri menimpali dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Tentu saja, Kak. Istirahatlah. Oh ya, tadi ada beberapa dokumen dari notaris yang datang. Katanya ini soal aset perusahaan Doni. Tapi tenang saja, biar kami yang urus semuanya. Kakak tidak perlu pusing memikirkan hal-hal rumit seperti itu sekarang. Perkataan Putri itu seperti alarm yang berbunyi nyaring di benak Shadira. Aset perusahaan. Dokumen. Mereka bergerak terlalu cepat. Pemakaman bahkan belum kering, tapi mereka sudah sibuk membicarakan harta. Peringatan di telepon tadi kembali bergema. Jangan percaya mereka. Shadira menatap kedua perempuan di hadapannya dengan pandangan baru. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara Ibu Halim melirik tas kantor Doni yang tergeletak di meja. Cara Putri menekan-nekan ponselnya dengan senyum puas saat mengira Shadira tidak melihat. Mereka tidak terlihat seperti orang yang berduka. Mereka terlihat seperti pemangsa yang sabar menunggu mangsanya lengah. Tidak perlu, jawab Shadira, suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Biar aku yang lihat dokumen itu nanti. Itu urusanku. Ibu Halim dan Putri tampak sedikit terkejut dengan nada bicaranya. Tentu saja, sayang, sahut Ibu Halim, cepat-cepat mengendalikan situasi. Kami hanya ingin membantu meringankan bebanmu. Tapi kalau kau ingin mengurusnya sendiri, tidak masalah. Ada jeda yang canggung. Sandiwara mereka sedikit goyah oleh penolakan tak terduga dari Shadira. Kalau begitu, kami pulang dulu. Biarkan kau beristirahat dengan tenang. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan telepon kami, ya, kata Putri sambil menarik lengan ibunya. Setelah mereka pergi, rumah itu terasa sunyi senyap. Kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Kini kesunyian itu terasa penuh dengan ancaman dan kebohongan. Shadira tidak langsung ke kamarnya. Ia berjalan ke ruang kerja Doni. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang masih terasa seperti milik mereka. Aroma kopi, kertas, dan parfum khas Doni masih menguar di udara. Semuanya masih tertata rapi seperti saat terakhir Doni meninggalkannya. Ia duduk di kursi kerja suaminya, memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan kehadirannya. Rasa duka itu kembali menyeruak, kali ini bercampur dengan kebingungan yang menyiksa. Siapa yang harus ia percayai? Kenangan bertahun-tahun bersama suami yang ia cintai, atau sebuah suara misterius di telepon? Tangannya tanpa sadar membuka laci meja. Kosong. Laci kedua, berisi alat tulis. Laci ketiga, berisi tumpukan dokumen. Ia memeriksanya satu persatu, tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin sebuah surat, sebuah catatan, petunjuk apapun. Tapi tidak ada yang aneh. Semuanya adalah dokumen bisnis biasa. Ia hampir menyerah saat matanya tertumbuk pada sesuatu yang ganjil di rak buku. Di antara deretan buku-buku bisnis bersampul tebal, terselip sebuah buku agenda kecil bersampul kulit hitam. Itu adalah agenda dari 3 tahun yang lalu. Shadira ingat Doni sudah membuangnya. Untuk apa menyimpannya lagi? Didorong oleh rasa penasaran, ia mengambil buku agenda itu. Terasa ringan dan tipis. Ia membukanya. Halaman demi halaman berisi jadwal rapat dan catatan-catatan lama yang tidak lagi relevan. Ia terus membolak-balik hingga ke halaman terakhir. Dan di sanalah ia menemukannya. Di halaman kosong paling belakang, sebuah tanggal dilingkari dengan tinta merah. Tanggal itu adalah seminggu dari sekarang. Tidak ada catatan apapun, hanya sebuah lingkaran merah di tanggal yang akan datang. Jantung Shadira berdebar kencang. Ini aneh. Sangat aneh. Untuk apa Doni menandai tanggal di masa depan pada sebuah agenda usang yang seharusnya sudah dibuang? Ini bukan sekadar kelalaian. Ini terasa seperti sebuah pesan yang disengaja. Sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang mencarinya dengan teliti. Benih keraguan yang ditanam oleh panggilan telepon misterius itu kini telah bertunas. Panggilan itu bukan halusinasi. Peringatan itu nyata. Dan buku agenda ini adalah bukti pertamanya. Sesuatu yang sangat besar dan salah sedang terjadi. Suaminya mungkin tidak meninggal karena kecelakaan. Mungkin ia tidak meninggal sama sekali. Dan 2 orang yang baru saja menunjukkan simpati palsu kepadanya adalah kunci dari semua ini. Malam itu, Shadira tidak bisa tidur. Di dalam kegelapan kamarnya, ia memeluk agenda tua itu erat-erat. Duka di hatinya kini telah bercampur dengan api.
Api tekad untuk mencari tahu kebenaran, tidak peduli seberapa mengerikan kebenaran itu nantinya. Malam bergulir menjadi pagi tanpa Shadira memejamkan mata sedetik pun. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya fajar yang perlahan merayap masuk melalui celah gorden, sementara buku agenda tua itu tergeletak di pangkuannya, terbuka di halaman terakhir. Lingkaran merah di tanggal itu seakan menatapnya balik, sebuah teka-teki bisu yang menuntut untuk dipecahkan. Pikirannya bekerja tanpa henti, mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mustahil. Suara di telepon, peringatan tentang Ibu Halim dan Putri, dan sekarang, sebuah tanggal misterius. Semua ini bukanlah kebetulan. Doni sedang mencoba memberitahunya sesuatu. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa kaku dan lelah, namun adrenalin membuatnya tetap terjaga. Ia harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Diam di rumah ini terasa seperti menunggu untuk dijebak. Ia mandi dan berganti pakaian, memilih pakaian kasual yang tidak menarik perhatian. Saat ia turun ke lantai bawah, ia melihat secari kertas di atas meja makan. Pesan dari Ibu Halim. Isinya menawarkan untuk datang lagi hari ini, membawakan makan siang dan menemaninya. Shadira meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Tawaran itu bukan lagi terasa seperti perhatian, melainkan seperti upaya pengawasan. Mereka ingin memastikan ia tetap berada dalam jangkauan mereka. Shadira kembali fokus pada buku agenda itu. Tanggal yang dilingkari. Apa artinya? Ia memeriksa kalender di ponselnya. Bukan hari ulang tahunnya, bukan ulang tahun Doni, bukan pula tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba mengingat semua tanggal penting dalam hidup mereka, namun tidak ada yang cocok. Pikirannya buntu. Ia menatap putus asa ke sekeliling ruang kerja Doni, mencari inspirasi. Matanya tertuju pada sebuah foto tua di dinding, foto ayah Doni yang sedang meresmikan cabang bank kecil milik keluarga puluhan tahun silam, sebelum akhirnya dijual dan merger dengan bank yang lebih besar. Shadira mendekati foto itu. Ada plakat peresmian dengan tanggal yang terukir jelas. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia kembali memeriksa tanggal di agenda, lalu membandingkannya dengan tanggal di plakat itu. Sama persis. Sebuah percakapan remeh dengan Doni beberapa tahun lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Mereka sedang melewati gedung bank tua itu, dan Doni menunjuknya sambil berkata, "Disitulah bisnis keluarga kita benar-benar dimulai, jauh sebelum perusahaan besar itu ada. Ayah selalu bilang bank kecil itu adalah jantung pertamanya." Kenangan itu terasa begitu tidak penting saat itu, namun sekarang terasa seperti kunci yang membuka segalanya. Doni tidak memilih tanggal acak. Ia memilih tanggal yang memiliki makna tersembunyi, yang hanya akan dipahami oleh Shadira. Sebuah ujian, sekaligus sebuah petunjuk. Tanpa berpikir dua kali, Shadira menyambar kunci mobilnya. Ia meninggalkan ponsel pribadinya di rumah, hanya membawa buku agenda dan dompet secukupnya. Ia harus berasumsi bahwa ponselnya mungkin dilacak. Perjalanan menuju bank tua itu terasa menegangkan. Setiap mobil di belakangnya terasa seperti ancaman. Ia terus-menerus melirik kaca spion, paranoid. Bank itu terletak di bagian kota yang lebih tua, bangunannya terlihat kuno di antara toko-toko modern. Suasananya sepi, jauh dari hiruk-pikuk bank-bank besar. Shadira menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Interiornya remang-remang dan berbau kertas tua. Hanya ada satu teller dan seorang manajer yang duduk di ruangannya. Dengan jantung berdebar, ia mendekati teller. "Selamat pagi. Saya ingin menanyakan informasi tentang Safe Deposit Box," ucapnya, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil. "Atas nama siapa, Ibu?" tanya teller itu. "Doni Pratama," jawab Shadira. Teller itu mengetik sesuatu di komputernya, keningnya sedikit berkerut. "Benar, ada. Apakah Ibu membawa kuncinya?" Shadira menggeleng. "Saya istrinya. Suami saya baru saja meninggal." Ia mengucapkan kalimat itu dengan susah payah. Rasanya aneh. Mengucapkan kebohongan yang mungkin adalah kebenaran, atau kebenaran yang ternyata adalah kebohongan. Setelah melalui beberapa prosedur verifikasi dan menunjukkan surat kematian palsu yang ia temukan di antara dokumen di rumah, sang manajer akhirnya setuju untuk membukakan kotak itu dengan kunci utama bank. Ia diantar ke sebuah ruangan berdinding tebal dengan pintu baja yang masif. Ruang brankas. Udaranya dingin dan pengap. Sang manajer membuka salah satu kotak logam dan menariknya keluar, meletakkannya di atas meja di sebuah bilik pribadi. "Silakan, Ibu. Saya akan menunggu di luar." Pintu bilik ditutup, meninggalkan Shadira sendirian dengan kotak logam itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya bukan berisi surat berharga atau perhiasan. Isinya jauh lebih aneh. Ada tumpukan uang tunai yang diikat rapi,
Jumlahnya terlihat sangat banyak. Di atas tumpukan uang, tergeletak sebuah ponsel model lama yang tebal, sebuah kunci motor dengan gantungan kunci berbentuk mawar biru kecil, dan secari kertas. Shadira mengambil ponsel itu. Terasa berat dan asing di tangannya. Uang ini adalah uang pelarian. Doni sudah mempersiapkan ini semua. Tepat saat ia sedang memandangi benda-benda itu dengan bingung, ponsel jadul itu bergetar, mengeluarkan bunyi, bip, yang nyaring di keheningan ruangan. Sebuah pesan masuk. Shadira membukanya dengan napas tertahan. Pesan itu singkat dan lugas. Mereka menjual aset perusahaan secara diam-diam. Kunci itu untuk motor di parkiran stasiun. Pergi ke Mawar Biru. Jadi benar. Kecurigaannya tentang Ibu Halim dan Putri terkonfirmasi. Mereka tidak hanya mengincar warisan, mereka sudah menggerogoti perusahaan dari dalam. Pesan ini adalah perintah. Langkah selanjutnya dalam permainan catur yang dirancang oleh Doni. Shadira cepat-cepat memasukkan semua barang ke dalam tasnya, meninggalkan kotak logam itu dalam keadaan kosong. Saat ia keluar dari bank, perasaan lega karena berhasil menemukan petunjuk bercampur dengan rasa takut yang semakin menjadi. Ia berjalan menuju mobilnya, berusaha terlihat sesantai mungkin. Namun, matanya liar mengamati sekeliling. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah sedan hitam dengan kaca gelap terparkir di seberang jalan. Mobil itu tidak ada di sana saat ia datang tadi. Seorang pria duduk di kursi pengemudi, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun Shadira bisa merasakan tatapannya tertuju padanya. Jantungnya mencelos. Mereka tahu. Entah bagaimana, mereka tahu ia ada di sini. Peringatan Doni kembali terngiang. Mereka sedang mengawasi kita. Shadira masuk ke dalam mobilnya, berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Ia menyalakan mesin dan melaju pelan ke jalan raya. Dari kaca spion, ia melihat sedan hitam itu ikut bergerak, menjaga jarak beberapa mobil di belakangnya. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia tidak boleh pulang. Ia juga tidak boleh langsung pergi ke stasiun. Ia tidak boleh membawa mereka ke petunjuk selanjutnya. Ia harus melepaskan diri dari mereka. Shadira menginjak pedal gas, membelok tajam di persimpangan berikutnya tanpa menyalakan lampu sen. Sedan hitam itu ikut membelok. Mereka benar-benar mengikutinya. Shadira memutar setir, masuk ke jalan-jalan kecil yang lebih padat. Ia melewati pasar tradisional yang ramai, di mana jalanan menyempit dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima, serta angkutan umum yang berhenti seenaknya. Di tengah kekacauan lalu lintas pasar, ia melihat kesempatannya. Ia membanting setir ke kiri, masuk ke sebuah gang sempit yang hanya muat untuk satu mobil, lalu tancap gas. Dari spion, ia melihat sedan hitam itu terjebak di belakang sebuah mikrolet yang sedang menurunkan penumpang, tidak bisa mengikutinya masuk ke dalam gang. Ia berhasil. Untuk sementara. Dengan napas terengah-engah dan jantung yang masih berdebar kencang, ia terus melaju, menjauh dari pusat kota, menuju stasiun kereta. Permainan ini telah benar-benar dimulai, dan kini ia tahu pasti, nyawanya ada dalam bahaya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran sedan hitam, Shadira tidak berani mengambil risiko. Ia memarkir mobilnya di area parkir sebuah pusat perbelanjaan yang ramai, meninggalkannya begitu saja. Ia kemudian berjalan kaki beberapa blok sebelum menyetop taksi. Ke stasiun kota, Pak, ucapnya kepada sopir, sambil terus waspada mengamati jalanan di belakang mereka melalui jendela. Paranoia kini menjadi sahabat barunya. Setiap wajah asing terasa mengancam, setiap mobil yang melaju terlalu pelan di dekat taksi membuatnya tegang. Ia kini hidup di dalam dunia yang digambarkan oleh Doni, dunia di mana ia harus selalu melihat ke belakang. Setibanya di stasiun, ia membayar taksi dan segera membaur dengan kerumunan orang. Area parkir stasiun sangat luas dan penuh sesak. Menemukan sebuah motor di tengah lautan kendaraan ini, akan menjadi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kunci di dalam tasnya terasa berat. Ia mengeluarkannya, memperhatikan gantungan kunci mawar biru kecil itu. Mungkin ini penandanya. Ia mulai berjalan menyusuri barisan motor satu persatu. Panas matahari menyengat kepalanya, keringat mulai membasahi pelipisnya. Setelah hampir 20 menit mencari, matanya akhirnya menangkapnya. Di sudut yang agak tersembunyi, terparkir sebuah skuter matic berwarna kusam, modelnya sudah agak ketinggalan zaman. Menggantung di setangnya adalah sebuah gantungan kunci yang sama persis, mawar biru kecil yang warnanya sudah sedikit pudar. Motor ini sama sekali tidak menarik perhatian. Pilihan yang sempurna untuk seseorang yang ingin bersembunyi. Shadira memasukkan kunci dan memutarnya. Mesin motor menyala dengan suara yang halus. Ia mengenakan helm cadangan yang ada di bagasi motor, lalu melaju keluar dari stasiun. Sekarang, tantangan berikutnya, menemukan mawar biru.
Itu bukan nama jalan yang ia kenal. Pasti sebuah nama sandi. Doni sangat suka buku. Ia sering menghabiskan akhir pekannya menjelajahi toko-toko buku tua di sudut-sudut kota yang terpencil. Shadira mencoba mengingat percakapan mereka. Sebuah nama muncul di benaknya. Toko buku Mawar Biru. Doni pernah bercerita tentang tempat itu, sebuah toko kecil yang menjual buku-buku antik dan langka, dikelola oleh seorang pria tua yang menjadi temannya. Itu pasti tempatnya. Dengan bantuan aplikasi peta di ponsel jadul yang ternyata berfungsi, ia akhirnya menemukan alamatnya. Toko buku itu terletak di sebuah jalan kecil yang tenang, terjepit di antara bengkel tua dan warung makan. Dindingnya ditumbuhi tanaman merambat dan catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Toko Buku Mawar Biru," tergantung di atas pintu. Tempat itu memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kekacauan yang sedang dialami Shadira. Ia memarkir skuter di seberang jalan, mengamati toko itu selama beberapa menit untuk memastikan tidak ada yang aneh atau siapapun yang mengawasinya. Setelah merasa aman, ia menyeberang dan mendorong pintu kayu yang berderit pelan. Lonceng kecil berbunyi di atas pintu, menandakan kedatangannya. Aroma kertas tua dan debu langsung menyambutnya. Rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit memenuhi ruangan, menciptakan lorong-lorong sempit yang remang-remang. Suasananya begitu hening, seolah waktu berhenti berputar di tempat ini. Di balik meja kasir yang penuh tumpukan buku, duduk seorang pria tua berkacamata tebal, rambutnya sudah memutih semua. Ia mendongak dari buku yang sedang dibacanya, menatap Shadira dengan tatapan ramah namun penuh selidik. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang lembut dan tenang. Shadira berjalan mendekati meja, jantungnya berdebar. Ini adalah momen penentuan. "Permisi, Pak. Saya mencari mawar biru yang asli," ucapnya, mengulangi kalimat sandi yang ia yakini benar. Pria tua itu terdiam sejenak. Ekspresinya tidak berubah, namun matanya menajam di balik kacamatanya. Ia menatap Shadira dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilainya. "Itu adalah nama yang sudah lama tidak saya dengar," jawabnya pelan. "Siapa yang mengirimmu kemari?" "Doni," jawab Shadira singkat. Nama itu terasa berat di lidahnya. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu perlahan bangkit dari kursinya. "Saya Handoko. Mari, ikut saya," katanya sambil memberi isyarat agar Shadira mengikutinya. Pak Handoko membawanya melewati lorong buku yang sempit menuju sebuah pintu di bagian belakang toko. Mereka masuk ke sebuah ruangan kecil yang lebih mirip kantor pribadi. Ada meja kerja, 2 kursi, dan sebuah teko pemanas air. Ruangan itu rapi dan bersih. "Silakan duduk, Nak Shadira," kata Pak Handoko. Shadira terkejut, ia tahu namanya. "Doni sudah menceritakan semuanya padaku." "Tentu saja, tidak semua detailnya. Tapi dia bilang, jika suatu hari kau datang kemari dan mengucapkan kalimat itu, artinya hal terburuk yang ia takutkan telah terjadi." Pak Handoko menyeduh teh dan meletakkan secangkir di hadapan Shadira. Tangan wanita itu masih sedikit gemetar saat menerimanya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa yang Doni takutkan?" tanya Shadira, suaranya syarat dengan keputusasaan. Pak Handoko duduk di hadapannya, tatapannya serius. "Doni sudah mencurigai ibu tiri dan adik tirinya sejak lama. Sejak ayahnya meninggal, mereka berdua mulai menunjukkan sifat aslinya. Serakah dan licik. Doni menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada banyak sekali uang yang hilang, dialihkan ke rekening-rekening fiktif. Dia mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam." Cerita Pak Handoko mengalir, mengisi lubang-lubang kosong dalam benak Shadira. Sekitar sebulan yang lalu, Doni datang kemari. Wajahnya sangat cemas. Dia bilang dia menemukan bukti bahwa mereka tidak hanya menggelapkan uang, tapi juga terlibat dalam praktik ilegal yang lebih besar. Dia bilang mereka menjadi semakin ceroboh dan putus asa. Dia takut mereka akan melakukan apa saja untuk menyingkirkannya jika mereka tahu dia sedang menyelidiki. Karena itulah dia menyiapkan semua ini. Rute pelarian, uang tunai, dan ini. Pak Handoko membungkuk dan mengeluarkan sebuah tas laptop dari bawah mejanya. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. "Dia menitipkan ini padaku," katanya. "Semua bukti awal yang berhasil ia kumpulkan ada di dalamnya. Dia ingin kau yang menyimpannya, karena dia tahu hanya kau yang bisa melanjutkan perjuangannya." Shadira menatap laptop itu. Benda itu terasa seperti sebuah pusaka sekaligus beban yang sangat berat. Dia masih hidup kan, Pak?" tanya Shadira lirih, pertanyaan yang paling ingin ia ketahui jawabannya. Pak Handoko tersenyum tipis. Anak itu cerdas dan penuh perhitungan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Percayalah padanya.
Keyakinan dalam suara Pak Handoko memberikan sedikit kekuatan bagi Shadira. Laptop ini dilindungi, kata Sandi. Lanjut Pak Handoko. Doni hanya memberiku satu petunjuk untukmu. Dia bilang, kata Sandinya adalah, hari di mana dunia kita dimulai. Air mata menggenang di pelupuk mata Shadira. Itu adalah kalimat yang sering diucapkan Doni untuk merujuk pada hari pernikahan mereka. Sebuah detail personal yang membuktikan bahwa semua ini memang pesan dari suaminya. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Shadira merasa tidak sendirian. Di tengah badai pengkhianatan dan bahaya ini, ia telah menemukan sebuah pelabuhan kecil yang aman, seorang sekutu yang bisa ia percaya. Tugasnya sekarang adalah membuka laptop itu dan menghadapi kebenaran mengerikan yang menantinya di dalam sana. Ruangan belakang toko buku itu terasa pengap, dipenuhi oleh keheningan yang syarat akan ketegangan. Shadira duduk terpaku di depan meja, tatapannya terkunci pada laptop berwarna perak di hadapannya. Benda itu bukan lagi sekadar alat elektronik, melainkan sebuah kotak Pandora yang dijanjikan oleh Doni, berisi semua jawaban yang ia cari sekaligus semua mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Pak Handoko berdiri di dekat jendela, mengamati jalanan yang sepi, memberikan Shadira ruang yang ia butuhkan. Ia tahu momen ini adalah momen yang sangat pribadi. Di samping cangkir teh yang sudah mendingin, tangan Shadira gemetar saat ia menyentuh papan ketik. Hari di mana dunia kita dimulai, bisiknya pada diri sendiri. Kalimat itu terasa manis sekaligus menyakitkan. Sebuah kalimat puitis yang sering Doni ucapkan, merujuk pada hari pernikahan mereka. Sebuah dunia yang terasa begitu sempurna, namun ternyata dibangun di atas pondasi rahasia yang kelam. Dengan jari-jari yang kaku, ia mengetikkan 8 digit tanggal pernikahan mereka. Hari, bulan, dan tahun. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Lalu, dengan sebuah bunyi klik yang lembut, layar kunci menghilang, menampilkan sebuah desktop yang bersih dan kosong. Hanya ada satu ikon folder di sudut kiri atas, dengan nama yang lugas dan mendesak, "Buka aku." Shadira menarik napas panjang, menguatkan dirinya. Ia mengarahkan kursor dan mengklik 2 kali. Folder itu terbuka, menampilkan puluhan file dengan nama-nama yang membingungkan. Kode-kode perusahaan, nomor rekening, dan tanggal-tanggal transaksi. Ini adalah inti dari penyelidikan Doni. Pak Handoko, panggil Shadira pelan. Pria tua itu segera mendekat dan berdiri di belakangnya. Ini bukti-bukti itu. Selama beberapa jam berikutnya, mereka berdua tenggelam dalam labirin angka dan dokumen. Shadira, yang sedikit banyak memahami bisnis suaminya, mulai melihat sebuah pola yang mengerikan. Dengan bantuan Pak Handoko yang metodis, mereka menelusuri jejak uang itu. Alirannya selalu sama. Dana dalam jumlah besar ditarik dari rekening operasional perusahaan dengan alasan pembelian aset atau investasi fiktif. Uang itu kemudian dipindahkan ke rekening perusahaan cangkang, perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Dari sana, uang itu dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil dan disebar ke puluhan rekening pribadi yang berbeda, yang setelah ditelusuri lebih jauh, semuanya memiliki koneksi dengan orang-orang kepercayaan Ibu Halim dan Putri. Skalanya mengejutkan. Ini bukan lagi sekadar penggelapan kecil-kecilan. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah menggerogoti perusahaan keluarga itu dari dalam seperti kanker, menyedot puluhan miliar rupiah. Pantas saja Doni bilang mereka menjadi putus asa. Gumam Pak Handoko, matanya membelalak tak percaya melihat angka-angka di layar. Dengan lubang sebesar ini di keuangan perusahaan, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Mereka kehabisan waktu. Saat mereka terus menggali lebih dalam, Shadira menemukan satu folder lagi di dalamnya, kali ini terproteksi oleh enkripsi yang lebih kuat. Namanya membuat bulu kuduknya berdiri, rahasia paling gelap. Jika data keuangan tadi sudah cukup buruk, apalagi yang bisa lebih gelap dari ini? Ini butuh kata sandi lagi, kata Shadira. Pikirannya kembali bekerja keras. Kali ini tidak ada petunjuk. Ia harus berpikir seperti Doni lagi. Rahasia paling gelap apa yang mereka miliki? Ia mencoba berbagai kombinasi tanggal lahir, nama-nama orang tua, tempat-tempat kenangan mereka. Semua gagal. Layar hanya menampilkan notifikasi, kata sandi salah. Keputusasaan mulai merayapinya. Coba pikirkan sesuatu yang lebih personal. Nak Shadira, saran Pak Handoko dengan lembut. Sesuatu yang tidak akan pernah diketahui oleh orang lain selain kalian berdua. Mungkin sebuah nama, atau sebuah kata yang hanya punya arti untuk kalian. Shadira memejamkan matanya, mencoba menyelami lautan kenangannya bersama Doni. Ia teringat suatu sore, beberapa tahun lalu, saat mereka menemukan seekor anak kucing yang terlantar di dekat rumah. Mereka merawatnya hingga sehat, memberinya nama Mochi. Kucing itu hanya bersama mereka selama beberapa bulan sebelum akhirnya mati karena sakit.
Doni sangat sedih saat itu, lebih sedih dari yang pernah Shadira lihat. Dia rahasia kecil kita, kata Doni saat itu. Karena tidak ada orang lain yang tahu betapa berartinya dia bagi kita. Sebuah harapan kecil berdesir di hatinya. Dengan ragu, ia mengetikkan 5 huruf, MOCHI. Ia menekan, Enter. Folder itu terbuka. Isi di dalamnya membuat darah Shadira seakan membeku. Ini bukan lagi tentang angka dan rekening. Folder ini berisi profil-profil personal, lengkap dengan foto, alamat, dan catatan pengawasan. Doni ternyata telah menyewa seorang penyelidik swasta. Dan target utamanya adalah seorang pria bernama Rian. Shadira menatap foto Rian. Pria itu berusia pertengahan 30-an, dengan postur tubuh tinggi dan rambut hitam bergelombang. Dari kejauhan, atau bagi orang yang tidak mengenalnya dengan baik, perawakannya memang sedikit mirip dengan Doni. Di bawah foto itu, ada catatan detail. Rian adalah mantan akuntan di perusahaan, dipecat 2 tahun lalu oleh Ibu Halim dengan alasan kinerja yang tidak memuaskan. Ia memiliki seorang istri dan 1 anak perempuan. Jantung Shadira berdebar semakin kencang. Ia membuka file berikutnya, sebuah file audio. Ia menyambungkan earphone ke laptop dan menekannya. Suara gemerisik terdengar, lalu suara yang ia kenali sebagai suara Putri, dingin dan tajam. "Kamu pikir kamu bisa memeras kami?" terdengar suara Putri. Lalu suara seorang pria, pasti Rian, terdengar gemetar namun berusaha tegar. "Aku punya semua buktinya, Putri. Transfer ilegal, perusahaan fiktif. Aku tahu semuanya. Berikan aku 5 miliar, atau semua ini akan sampai ke tangan polisi dan tentu saja ke tangan Doni." Ada jeda sejenak, lalu tawa sinis dari Putri. "Orang serakah sepertimu biasanya tidak hidup lama, Rian. Pikirkan baik-baik. Kau bukan satu-satunya masalah yang bisa kami hilangkan." Rekaman itu berakhir di sana. Shadira melepaskan earphone dengan tangan gemetar. Jadi ini yang terjadi. Rian menemukan kecurangan mereka dan mencoba memerasnya. Dengan perasaan ngeri, ia membuka file terakhir di dalam folder itu. Sebuah clipping berita digital dari koran lokal, terbit seminggu sebelum kecelakaan Doni. Judulnya, "Seorang akuntan dilaporkan hilang oleh keluarga." Di bawahnya ada foto Rian yang tersenyum. Dan seolah semua itu belum cukup, Doni juga menyertakan bukti transfer bank. Sebuah transaksi sebesar 500 juta rupiah, dikirim dari rekening pribadi Putri ke rekening atas nama istri Rian. Tanggal transfernya, 2 hari setelah Doni dinyatakan meninggal. Uang tutup mulut. Uang darah. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu dalam benak Shadira, membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan hingga membuatnya mual. Ibu Halim dan Putri terjebak. Di satu sisi, Doni hampir membongkar kejahatan mereka. Di sisi lain, Rian memeras mereka. Jadi mereka merancang sebuah solusi yang kejam dan efisien. Mereka membunuh Rian. Lalu mereka menggunakan jasadnya, yang memiliki kemiripan fisik dengan Doni, untuk dipakaikan pakaian Doni, diletakkan di dalam mobil Doni, dan didorong masuk ke jurang. Dengan satu tindakan, mereka menyingkirkan si pemeras sekaligus menyingkirkan Doni dari jalan mereka, membereskan 2 masalah sekaligus dan membuka jalan untuk menguasai seluruh warisan. Jasad yang ia tangisi di pemakaman, jasad yang ia kuburkan, bukanlah suaminya. Itu adalah jasad Rian, korban pembunuhan yang dingin dan terencana. Shadira membekap mulutnya, berlari ke kamar mandi kecil di sudut ruangan dan muntah hebat. Kebenaran yang ia cari ternyata adalah monster yang jauh lebih buas dari yang pernah ia bayangkan. Setelah gelombang kejutan dan rasa mual mereda, Shadira kembali ke ruang utama dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Pak Handoko memberinya segelas air putih, tangannya yang keriput terasa menenangkan di bahu wanita itu. "Kita berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang kita duga, Nak," ucap Pak Handoko dengan suara pelan dan berat. "Mereka bukan lagi sekadar pencuri. Mereka pembunuh." Shadira mengangguk lemah. Realitas baru itu terasa begitu berat, menekan dadanya hingga sesak. Setiap napas terasa seperti menghirup udara beracun. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di toko buku ini selamanya. Ia harus bergerak, harus memikirkan langkah selanjutnya. Polisi. Ia harus ke polisi. Dengan keyakinan baru itu, ia mengambil ponsel jadul pemberian Doni, dan mencoba mencari nomor kantor polisi terdekat. Tapi sebelum itu, ia memutuskan untuk melakukan satu hal, mengamankan aset pribadinya. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile banking dari bank tempat rekening gajinya disimpan. Aneh, aplikasinya tidak bisa masuk. Ia mencoba beberapa kali sebelum akhirnya menyerah dan menelepon layanan pelanggan bank tersebut. Setelah melewati prosedur verifikasi yang panjang,
Suara operator di seberang terdengar ragu-ragu. Mohon maaf, Ibu Shadira. Seluruh rekening atas nama Ibu sedang dibekukan sementara, karena ada laporan aktivitas mencurigakan. Laporan dari siapa? Desak Shadira. Firasat buruk mulai menjalari dirinya. Laporan diajukan oleh Ibu Halim, yang terdaftar sebagai keluarga terdekat suami Ibu. Beliau melaporkan adanya kemungkinan penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga, karena kondisi Ibu yang sedang tidak stabil pasca berduka. Rahang Shadira mengeras. Jadi, mereka sudah bergerak. Mereka tidak hanya mengawasinya, mereka secara aktif memotong semua jalur hidupnya. Dengan marah, ia menutup telepon dan segera menghubungi pengacara keluarganya. Pak Budi, seseorang yang sudah ia dan Doni percaya selama bertahun-tahun. Halo, Pak Budi. Saya Shadira. Oh, Shadira. Bapak turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, ya? Jawab Pak Budi, namun nadanya terdengar aneh, lebih formal dan berjarak dari biasanya. Pak, saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Ini menyangkut Ibu Halim dan Putri. Rekening saya dibekukan dan... Shadira, potong Pak Budi dengan cepat, suaranya terdengar tidak nyaman. Ibu Halim sudah menelepon saya tadi pagi. Beliau menceritakan semuanya. Menceritakan apa? Tanya Shadira tidak sabar. Beliau bilang, beliau sangat khawatir dengan kondisi psikologismu saat ini. Beliau bilang kau mengalami delusi, menuduh mereka dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Shadira, mungkin sebaiknya kau mengambil waktu untuk menenangkan diri. Duka bisa membuat pikiran kita melakukan hal-hal yang aneh. Shadira tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Mereka telah meracuni sumurnya. Mereka telah sampai ke pengacaranya lebih dulu, membangun sebuah narasi bahwa ia gila, tidak stabil, dan tidak bisa dipercaya. Siapapun yang akan ia datangi, polisi, kerabat, teman, semuanya akan mendengar cerita versi Ibu Halim terlebih dahulu. Mereka tidak hanya menjebaknya, mereka sedang menghapus kredibilitasnya dari muka bumi. Ia kini sendirian. Benar-benar sendirian. Rasa putus asa yang dingin mulai menyelimutinya. Namun, Pak Handoko menepuk tangannya, membuyarkan lamunannya. Mereka melakukan ini karena mereka takut, kata pria tua itu dengan bijak. Mereka tahu kau memegang sesuatu. Mereka tidak akan berusaha sekeras ini untuk mendiskreditkanmu jika mereka tidak merasa terancam. Kata-kata itu sedikit membakar kembali semangat Shadira. Benar. Ia tidak boleh menyerah. Ia masih memegang kartu truf, laptop itu. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya secara diam-diam. Ada beberapa dokumen pribadi dan barang-barang lain yang ia butuhkan. Mungkin juga ia bisa menemukan petunjuk lain yang terlewat. Dengan menggunakan skuter dan mengenakan jaket berpenudung, ia menyelinap kembali ke kompleks perumahannya lewat jalan belakang. Rumah itu gelap dan sunyi. Namun saat ia berhasil masuk melalui jendela dapur yang lupa ia kunci, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Udara di dalam terasa berbeda. Ada bau asing. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang kerja Doni. Pemandangan di dalamnya membuatnya terkesiap. Ruangan itu telah diobrak-abrik. Buku-buku dikeluarkan dari raknya, kertas-kertas berhamburan di lantai, laci-laci meja terbuka dan isinya tumpah ruah. Bantal sofa disayat-sayat. Siapapun yang melakukan ini, mereka tidak sedang mencari perhiasan atau barang berharga. Mereka mencari sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang kecil dan mudah disembunyikan. Mereka mencari bukti yang sama dengan yang ia pegang saat ini. Mereka tahu Doni memiliki sesuatu, dan mereka mengira benda itu masih ada di rumah. Untung saja laptop itu aman bersamanya. Keesokan paginya, teror itu meningkat. Saat Pak Handoko datang untuk membuka tokonya, mereka menemukan pemandangan yang menyakitkan. Kaca jendela depan toko buku itu pecah berantakan. Dinding di samping pintu dicat semprot dengan tulisan, "Jangan ikut campur." Di dalam, rak-rak buku digulingkan, ribuan buku yang berharga berserakan di lantai, beberapa di antaranya bahkan dirobek dengan sengaja. Ini bukan lagi perampokan. Ini adalah pesan intimidasi yang brutal dan jelas, ditujukan langsung kepadanya dan satu-satunya sekutunya. Melihat wajah Pak Handoko yang tua dan sedih menatap kehancuran hasil kerja keras seumur hidupnya, Shadira merasa bersalah sekaligus marah. Amarah yang membara. Mereka telah melewati batas. Mereka telah menyerang orang tua yang tidak bersalah. Mereka telah menyatakan perang terbuka. Shadira kini benar-benar terisolasi. Rekeningnya dibekukan. Namanya dicoreng dengan cap, tidak waras. Rumahnya tidak lagi aman. Satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki telah dihancurkan. Ia hanya punya satu sama lain. Seorang wanita yang dianggap gila dan seorang pemilik toko buku tua.
Melawan dua pembunuh licik dengan kekuasaan dan uang yang tak terbatas. Peluangnya terasa mustahil. Dinding-dinding seakan merapat dari segala sisi, menekannya hingga sesak. Dalam keputusasaan itu, hanya ada satu jalan keluar yang tersisa. Ia mengeluarkan ponsel jadul dari sakunya. Ponsel itu adalah satu-satunya penghubung ke Doni. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan singkat, sebuah teriakan minta tolong ke dalam kehampaan digital. Mereka tahu. Aku terjebak. Aku butuh bantuanmu. Ia menekan tombol kirim, dan kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan berharap, di suatu tempat di luar sana, suaminya mendengar jeritan sunyinya. Penantian adalah sebuah siksaan baru yang belum pernah Shadira kenal sebelumnya. Setelah mengirim pesan SOS itu, setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia dan Pak Handoko duduk di antara puing-puing buku di ruangan belakang, hanya diterangi oleh satu lampu darurat. Keheningan di antara mereka terasa berat, hanya dipecah oleh suara serpihan kaca yang berderak saat salah satu dari mereka bergerak. Shadira memegang ponsel jadul itu dengan cengkraman erat, layarnya yang gelap seolah menertawakan harapannya yang semakin menipis. Bagaimana jika pesan itu tidak sampai? Bagaimana jika Doni tidak bisa membalasnya? Bagaimana jika ia benar-benar sendirian sekarang? Pikiran-pikiran itu berputar di benaknya, mengancam untuk menelannya ke dalam jurang keputusasaan. Pak Handoko, seolah bisa membaca kecemasannya, meletakkan secangkir teh panas lagi di hadapannya. Anak itu tidak akan meninggalkanmu, katanya dengan suara tenang yang menembus keributan di dalam kepala Shadira. Dia sudah merencanakan ini semua. Dia pasti sudah memperhitungkan kemungkinan kau akan membutuhkan bantuannya. Kita hanya perlu percaya dan bersabar. Shadira mengangguk, meskipun ia tidak merasakan keyakinan yang sama. Kesabaran terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak ia miliki saat ini. Malam berganti menjadi pagi, lalu siang. Tidak ada balasan. Shadira mulai merasa harapannya padam. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanannya. Mungkin Ibu Halim dan Putri telah menang. Tepat saat ia hampir menyerah, ponsel di tangannya bergetar hebat. Bunyinya yang kasar dan melengking membuat jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Sebuah pesan baru telah masuk. Bukan untaian kata, bukan kalimat penyemangat. Pesan itu hanya berisi serangkaian angka, koordinat GPS, diikuti oleh 4 digit angka yang menunjukkan waktu. Pukul 23. Itu saja. Sebuah perintah yang dingin dan efisien. Sebuah ajakan untuk melompat lebih jauh ke dalam lubang kelinci yang gelap. Ini dia, bisik Shadira, menunjukkan layar ponsel itu kepada Pak Handoko. Pak Handoko mengamati angka-angka itu, lalu memeriksanya di aplikasi peta miliknya. Ini lokasi yang sangat terpencil, katanya sambil mengerutkan kening. Sebuah area perbukitan di luar kota, sekitar 2 jam dari sini. Tidak ada permukiman di dekatnya. Berbahaya. Aku harus pergi, kata Shadira tegas. Ini satu-satunya kesempatanku. Pak Handoko menatapnya, melihat kobaran api tekad di mata wanita muda itu. Kau tidak akan pergi sendirian, putusnya. Mereka mungkin sudah tahu tentang skuter itu. Kita akan pakai mobil tuaku. Tidak akan ada yang curiga dengan mobil rongsokan. Malam itu, di bawah selubung kegelapan, mereka memulai perjalanan mereka. Mobil tua Pak Handoko melaju dengan suara mesin yang sedikit kasar, namun stabil. Mereka sengaja menghindari jalan tol dan jalan utama, memilih rute alternatif yang melewati pedesaan dan jalan-jalan kecil yang sepi. Perjalanan itu terasa menegangkan. Setiap sorot lampu dari mobil di belakang mereka membuat Shadira menahan napas. Bayangan pepohonan di pinggir jalan tampak seperti monster yang mengintai. Ia memeluk tas berisi laptop itu erat-erat di pangkuannya. Benda itu adalah asuransi hidupnya. Sekaligus alasan mengapa nyawanya kini terancam. Setelah hampir 3 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka tiba di titik yang ditunjukkan oleh GPS. Jalan aspal telah berakhir beberapa kilometer sebelumnya, digantikan oleh jalan tanah berbatu yang menanjak curam. Di ujung jalan itu, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang gelap, berdiri sebuah villa tua. Bangunannya besar, arsitekturnya peninggalan zaman kolonial, namun kini tampak tak terawat. Catnya mengelupas, dan beberapa jendelanya ditutupi papan. Tempat itu tampak mati dan terlupakan. Aku akan menunggumu di sini, kata Pak Handoko sambil mematikan mesin mobil. Nyalakan klakson 2 kali jika ada masalah. Aku akan langsung masuk. Shadira mengangguk, hatinya berdebar kencang. Ia keluar dari mobil, udara malam yang dingin langsung menusuk tulangnya. Dengan hanya berbekal cahaya remang dari ponselnya, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju teras villa. Pintu depannya yang terbuat dari kayu jati tebal sedikit terbuka, mengeluarkan suara derit yang mengerikan saat ia mendorongnya. Di dalam,
gelap gulita dan berbau lembab. "Halo?" bisiknya, suaranya terdengar gemetar dan kecil di ruangan yang luas itu. Hening. Tidak ada jawaban. Keraguan mulai menyergapnya. Apakah ini jebakan? "Doni?" panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Tiba-tiba, sebuah lampu minyak di sudut ruangan menyala, cahayanya yang kuning dan berkedip-kedip menyingkap sesosok bayangan. Sosok itu berdiri tegap, tinggi, dan familiar. "Aku di sini, Shadira." Suara itu. Suara yang sama di telepon, namun kini lebih jelas, lebih nyata. Sosok itu melangkah maju ke dalam cahaya. Itu adalah Doni, tapi sekaligus bukan Doni yang ia kenal. Suaminya terlihat lebih kurus. Wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat, dan rambutnya sedikit lebih panjang. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan kelelahan yang luar biasa, namun tatapan matanya tajam dan fokus. Shadira terkesiap, tangannya membekap mulutnya. Emosi yang saling bertentangan bergejolak di dalam dirinya. Kebahagiaan, kelegaan, kemarahan, dan kesedihan, semuanya menjadi satu. Ia berlari dan memeluk suaminya erat-erat, menumpahkan semua air mata yang telah ia tahan selama berhari-hari. Doni membalas pelukannya, tangannya mengelus punggung istrinya dengan lembut. "Maafkan aku," bisiknya. "Maafkan aku harus membuatmu melalui semua ini." Mereka berdiri seperti itu untuk waktu yang lama, sebelum Doni dengan enggan melepaskan pelukannya. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya dengan suara serius. Ia membawa Shadira duduk di sebuah sofa tua yang berdebu. Di sanalah, di tengah keheningan villa tua itu, Doni menceritakan segalanya. Ia bercerita bagaimana ia pertama kali menemukan bukti penggelapan dana, bagaimana ia menyewa penyelidik swasta untuk mengawasi Ibu Halim dan Putri. Ia kemudian menemukan tentang Rian, sang pemeras. "Aku berhasil menyadap ruang kerja Ibu Halim," jelas Doni. "Aku mendengar percakapan mereka. Mereka panik. Rian meminta terlalu banyak, dan mereka tahu aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Aku mendengar mereka merencanakan untuk membunuhnya dan menjadikannya sebagai solusi untuk masalah mereka." "Kenapa kamu tidak ke polisi saat itu?" tanya Shadira dengan suara serak. Doni menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa. Ibu Halim punya koneksi di mana-mana. Orang-orang penting di kepolisian, di kejaksaan, banyak yang berutang budi padanya atau pada ayah. Jika aku datang hanya dengan bukti keuangan, mereka akan bisa memutarbalikkan fakta, menuduhku melakukan rekayasa, atau bahkan menjebakku. Aku akan dihabisi sebelum kasusnya sempat dimulai. Aku butuh bukti yang tidak bisa mereka sangkal." Jadi, Doni membuat rencana paling gila dan berbahaya dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk membiarkan rencana mereka berjalan. "Pada malam mereka membunuh Rian," lanjut Doni, tatapannya menerawang. "Aku sudah berada di dekat lokasi. Setelah mereka pergi, aku punya waktu beberapa menit. Aku menukar dompet dan ponselku dengan milik Rian. Aku memastikan semua identitasku ada pada jasadnya sebelum mobil itu didorong ke jurang. Itu adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Setelah itu, aku menghilang. Aku menjadi hantu." Shadira mendengarkan dengan napas tertahan, ngeri sekaligus kagum dengan keberanian dan perhitungan suaminya. "Aku harus membiarkanmu percaya aku sudah mati," kata Doni, menatapnya dengan penyesalan yang dalam. "Itu adalah bagian yang paling sulit. Tapi aku harus melakukannya untuk melindungimu. Jika mereka tahu kau tahu aku masih hidup, mereka akan langsung mengejarmu. Kesedihanmu yang tulus adalah alibi terbaikmu." Mereka terdiam sejenak, mencerna semua informasi itu. "Laptop itu," kata Shadira akhirnya, "berisi semua bukti digital. Tapi kamu bilang kamu butuh bukti yang tidak terbantahkan." Doni mengangguk. "Benar. Bukti digital bisa diperdebatkan, bisa dibilang rekayasa. Tapi aku tahu ada satu bukti fisik yang bisa menghancurkan mereka selamanya." Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suaranya merendah menjadi bisikan. "Ayahku punya sebuah buku besar pribadi. Buku bersampul kulit hitam. Di sana ia mencatat semua kesepakatan rahasia dan transaksi, abu-abu, yang pernah ia lakukan. Hanya aku dan dia yang tahu tentang buku itu. Setelah ayah meninggal, dengan bodohnya Ibu Halim dan Putri menggunakan buku yang sama untuk mencatat semua transaksi ilegal mereka. Mereka menuliskan aliran dana, nama-nama perusahaan cangkang, jumlah suap yang mereka berikan. Semuanya tertulis tangan. Mereka terlalu arogan, mengira tidak akan ada yang pernah menemukan buku itu." "Di mana buku itu sekarang?" tanya Shadira, jantungnya mulai berdebar lagi. Doni menatapnya lurus-lurus, dan tatapannya membuat Shadira tahu bahwa bagian paling berbahaya dari semua ini baru akan dimulai.
Buku itu ada di tempat terakhir yang akan mereka curigai. Disembunyikan di dalam brankas dinding, di belakang lukisan besar ibu kandungku. Tepat di ruang keluarga rumah kita. Fajar baru saja menyingsing saat Shadira dan Pak Handoko tiba kembali di kota. Pertemuan dengan Doni terasa seperti mimpi yang nyata dan mengerikan. Kini, ia tidak lagi bergerak dalam kegelapan. Ia punya tujuan yang jelas, sebuah misi yang sangat berbahaya. Mengambil buku besar itu. Di ruangan belakang toko buku yang porak-poranda, mereka bertiga, Shadira, Pak Handoko, dan Doni yang terhubung melalui panggilan aman di ponsel jadul, menyusun sebuah rencana. Rencana untuk masuk kembali ke sarang ular. Mereka tidak akan membiarkanku masuk begitu saja, kata Shadira. Rumah itu sudah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Kalau begitu, kita jangan masuk sebagai musuh, sahut suara Doni dari ponsel. Kita masuk sebagai domba yang kalah. Kau harus membuat mereka percaya bahwa mereka telah menang. Buat mereka lengah. Rencana itu pun terbentuk. Sebuah rencana yang mengandalkan kemampuan akting Shadira dan keangkuhan para musuhnya. Shadira menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor telepon Ibu Halim dengan ponsel pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Ia harus terdengar meyakinkan. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Shadira, kenapa kau baru menelepon? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Suara Ibu Halim terdengar penuh kepalsuan seperti biasanya. Shadira membiarkan suaranya terdengar pecah dan lelah. Ibu, maafkan aku. Aku kacau beberapa hari ini. Ada apa, sayang? Ceritakan pada ibu, sahut Ibu Halim, suaranya kini mengandung nada kemenangan yang samar. Aku pikir kalian benar, lanjut Shadira, memaksakan isak tangis. Pikiranku kacau sejak Doni pergi. Aku berhalusinasi, menuduh yang tidak-tidak. Aku malu sekali, Bu. Aku butuh bantuan. Di seberang sana, hening sejenak. Shadira bisa membayangkan senyum puas di wajah ibu tirinya itu. Tentu saja, Nak, kami mengerti. Jangan khawatir, kami akan membantumu melewati ini. Bolehkah aku datang ke rumah siang ini? Tanya Shadira. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang pribadi, album foto, dan pakaian. Setelah itu, aku akan pergi keluar kota, mencari tempat untuk menenangkan diri, mungkin berobat. Tentu saja boleh. Datanglah kapanpun kau mau. Rumah ini selalu terbuka untukmu, jawab Ibu Halim dengan antusiasme yang berlebihan. Pancingan itu telah ditelan bulat-bulat. Siang harinya, Shadira tiba di rumahnya sendiri, terasa seperti seorang asing yang datang berkunjung. Ibu Halim dan Putri menyambutnya di pintu depan dengan pelukan dan senyum penuh kemenangan. Mereka menatapnya dengan kasihan yang dibuat-buat. Lihat dirimu, kurus sekali. Ayo masuk, kami sudah siapkan makan siang, kata Putri. Shadira mengikuti mereka masuk. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan berbeda. Beberapa perabotan telah digeser, dan ada vas-vas bunga baru yang bukan seleranya sama sekali. Mereka sedang dalam proses menghapus jejaknya dan Doni dari rumah itu. Shadira memainkan perannya dengan sempurna. Ia makan sedikit, berbicara dengan suara pelan, dan terus-menerus meminta maaf atas perilakunya beberapa hari terakhir. Ibu Halim dan Putri tampak sangat menikmati pertunjukan penyesalannya. Setelah makan, Shadira berkata, aku mau mengambil album-album foto di ruang keluarga, Bu. Lalu beberapa pakaian di kamar. Biar kami bantu, tawar Putri cepat, tidak ingin membiarkan Shadira lepas dari pengawasan. Tidak usah, terima kasih. Aku bisa sendiri. Aku hanya butuh beberapa menit saja, tolak Shadira halus, lalu segera berjalan ke ruang keluarga, membawa sebuah tas jinjing besar yang kosong. Ruang keluarga itu didominasi oleh sebuah lukisan besar di dinding utama. Lukisan potret ibu kandung Doni, seorang wanita cantik dengan senyum yang teduh. Tatapan matanya seolah memberi kekuatan pada Shadira. Ibu Halim dan Putri mengikutinya, duduk di sofa, mengawasinya dengan saksama sambil berpura-pura mengobrol. Shadira mulai menurunkan album-album foto dari rak, memasukkannya satu persatu ke dalam tasnya. Ia harus menciptakan pengalihan. Doni sudah memberitahunya, brankas itu ada di balik lukisan. Sekarang adalah waktunya. Sambil membawa tumpukan album yang berat, ia berjalan melewati meja kopi di depan Putri. Ia tersandung karpet, membuat tumpukan album itu jatuh berantakan, dan yang paling penting, segelas jus jeruk yang ada di meja ikut tersenggol dan tumpah tepat di atas blus sutra mahal milik Putri. Aduh, pekik Putri, melompat dari sofa. Blus baruku. Ya ampun, lengket sekali. Maafkan aku, Putri. Aku tidak sengaja, seru Shadira,
berpura-pura panik. Sudah. Aku harus ke atas untuk membersihkannya. Gerutu Putri sambil berlari menuju tangga, lebih peduli pada pakaiannya daripada apapun. Syadira, kau ini ceroboh sekali, omel Ibu Halim, namun ia bangkit juga. Biar ibu ambil lap di dapur. Inilah kesempatannya. Jendela waktunya hanya beberapa detik. Begitu Ibu Halim menghilang ke arah dapur, Syadira langsung bergerak. Ia berlari ke arah lukisan. Sesuai instruksi Doni, ia menekan sebuah ukiran kecil di sudut kanan bawah bingkai kayu itu. Terdengar bunyi klik pelan, dan lukisan itu berayun ke depan seperti sebuah pintu, menampakkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Tangannya gemetar saat ia memutar kombinasi angka yang telah Doni berikan. Tanggal lahir ibu kandungnya. Bunyi klik kedua terdengar, dan pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku besar bersampul kulit hitam yang sudah usang. Itu dia. Dengan cepat, Syadira meraih buku itu, memasukkannya ke dalam tas jinjing di antara tumpukan album foto, lalu menutup pintu brankas dan mendorong lukisan itu kembali ke tempatnya semula. Semuanya pas dan tidak meninggalkan jejak. Tepat pada saat itu, Ibu Halim kembali dengan membawa lap. Sudah beres? Tanyanya. Sudah, Bu. Maaf sekali lagi soal tadi, jawab Syadira, berusaha mengatur napasnya agar tidak terdengar terengah-engah. Ia menyambar tasnya yang kini terasa jauh lebih berat. Kurasa ini saja yang aku butuhkan. Aku pamit sekarang. Ia merasa lega. Ia berhasil. Ia berjalan menuju pintu keluar, merasakan tatapan Ibu Halim di punggungnya. Ia hampir sampai di pintu depan, kebebasan sudah di depan mata. Namun, langkahnya terhenti. Putri sudah berdiri di sana, menghalangi jalan. Ia sudah berganti pakaian, dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kekesalan karena tumpahan jus. Wajahnya dingin, matanya berkilat-kilat licik, dan di bibirnya tersungging senyum yang mengerikan. Mau kau bawa kemana buku catatan keuangan ayah itu, kakak ipar? Tanya Putri dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Jantung Syadira serasa berhenti berdetak. Bagaimana dia bisa tahu? Putri mengangkat sebuah tablet kecil, menunjukkan rekaman dari kamera keamanan yang tersembunyi di sudut ruangan. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan setiap gerakan Syadira, membuka lukisan, mengakses brankas, dan mengambil buku itu. Kau pikir kami sebodoh itu? Lanjut Putri. Kami selalu tahu ada sesuatu di balik lukisan nenek sihir itu. Kami hanya menunggu saat yang tepat untuk melihat apa isinya. Pintu di belakang Syadira tertutup dengan bunyi keras. Ibu Halim berdiri di sana, wajah manisnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi dingin seorang predator. Jebakan itu telah tertutup. Syadira kini terkepung di sarang ular, dengan bukti kejahatan mereka di dalam tasnya. Waktu seakan berhenti di ruang keluarga itu. Syadira berdiri terpaku, tas berisi buku besar itu terasa seperti batu seberat 1 ton di tangannya. Di hadapannya, Putri berdiri dengan senyum kemenangan yang kejam. Di belakangnya, Ibu Halim telah menutup jalan keluar, wajahnya yang keibuan telah lurus sepenuhnya, menampakkan topeng dingin seorang manipulator ulung. Udara di dalam ruangan terasa berat, penuh dengan kebencian dan kebohongan yang akhirnya tersingkap. Jebakan di dalam jebakan. Mereka tidak pernah lengah sedetik pun. Jadi, desis Ibu Halim, melangkah perlahan mendekati Syadira. Gerakannya anggun seperti seekor macan kumbang yang mendekati mangsanya. Semua sandiwara tentang mental yang tidak stabil, semua isak tangis di telepon tadi, hanyalah sebuah pertunjukan. Harus kuakui, kau jauh lebih pintar dari yang kami kira. Syadira balas menatapnya, berusaha keras menekan rasa takut yang menjalari tulang punggungnya. Ia harus mengulur waktu. Doni dan Pak Handoko pasti sudah tahu ada yang tidak beres. Kalian juga lebih kejam dari yang pernah aku bayangkan, balas Syadira, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Putri tertawa, suara tawanya terdengar sumbang dan penuh cemooh. Kejam? Sayang, ini namanya bertahan hidup. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil apa yang mereka inginkan. Ayah terlalu lemah, dan Doni terlalu naif, sama sepertimu. Dia pikir dengan menjadi anak baik, dia akan mendapatkan segalanya. Tapi kami tahu cara kerja dunia yang sebenarnya. Mereka mulai mendekat, mengitarinya dari 2 sisi. Syadira mundur selangkah, punggungnya menyentuh dinding yang dingin. Ia terkepung. Buku itu, kata Ibu Halim, matanya tertuju pada tas di tangan Syadira. Berikan pada kami sekarang, dan mungkin kami akan membuat kematianmu terlihat cepat dan tidak menyakitkan. Sebuah bunuh diri yang tragis karena tidak kuat menanggung duka. Cerita yang sangat puitis, bukan? Ancaman itu begitu nyata, begitu dekat. Inilah akhir dari rencana mereka.
menyingkirkannya dan merebut bukti terakhir. Tapi Shadira tidak akan menyerah begitu saja. Ia mencengkeram tas itu lebih erat. Kalian tidak akan pernah mendapatkan buku ini, geramnya. Semua kebusukan kalian, pembunuhan Rian, semua ada di sini. Dan semua itu akan terbongkar. Oh, ya? Dan siapa yang akan membongkarnya? Kau, cibir Putri. Semua orang sudah kami buat percaya kau itu gila. Tidak akan ada satu orang pun yang akan mempercayai omonganmu. Tepat saat Putri melompat maju, mencoba merebut tas itu dari tangan Shadira, sesuatu terjadi. Plah! Semua lampu di dalam rumah padam seketika. Ruangan itu terjerumus ke dalam kegelapan total, hanya disinari oleh cahaya remang dari lampu jalanan di luar. Pekikan kaget dan marah terdengar dari Ibu Halim dan Putri. Apa ini? Mati listrik? Seru Ibu Halim panik. Di tengah kegelapan dan kebingungan itu, terdengar suara dobrakan yang memekakkan telinga. Pintu depan rumah hancur terlepas dari engselnya. Beberapa sosok tegap dengan cepat menyerbu masuk, siluet mereka terlihat garang berlatar cahaya dari luar. Polisi! Jangan bergerak! Sebuah senter yang sangat terang menyala, menyorot tepat ke wajah Ibu Halim dan Putri yang pucat pasi karena syok dan ketakutan. Di belakang para petugas polisi berpakaian preman itu, sesosok figur melangkah masuk dengan tenang. Sosok yang seharusnya sudah mati dan terkubur di dalam tanah. Doni. Wajahnya keras, matanya menyala dengan amarah yang dingin. Kejutan, ucapnya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Ibu Halim dan Putri menatapnya seolah melihat hantu. Mulut mereka ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kebohongan terbesar mereka kini berdiri hidup-hidup di hadapan mereka. Bagaimana mungkin? Bisik Ibu Halim, tidak percaya. Kau pikir aku sebodoh itu? Balas Doni. Ia menunjuk sebuah bros kecil yang tersemat di kerah baju Shadira. Bros itu tampak seperti perhiasan biasa, namun di tengahnya ada sebuah lubang kecil yang hampir tak terlihat. Setiap kata yang kalian ucapkan di ruangan ini, lanjut Doni, suaranya semakin keras, setiap pengakuan kalian tentang pembunuhan Rian, setiap ancaman yang kalian tujukan pada istriku, semuanya sudah kami rekam. Dan tidak hanya direkam, tapi disiarkan langsung ke mobil polisi yang menunggu di ujung jalan. Kenyataan itu menghantam mereka seperti sebuah godam. Mereka tidak hanya terjebak, mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan mulut mereka. Wajah Ibu Halim yang pucat kini berubah menjadi merah karena amarah. Namun Putri, dalam kepanikannya, melakukan tindakan terakhir yang paling nekat. Ia melihat sebuah pembuka surat dari perak tergeletak di atas meja di dekatnya. Dengan sebuah jeritan liar, ia menyambar benda tajam itu dan menerjang ke arah Shadira, berniat menjadikannya sandera. Jangan mendekat, teriaknya. Namun, sebelum ia sempat mencapai Shadira, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Halim, dalam insting bertahan hidupnya yang egois, mendorong putrinya sendiri dengan keras ke samping, mencoba membuka jalan untuk kabur melalui pintu belakang. Dorongan itu membuat Putri kehilangan keseimbangan dan tersungkur ke lantai. Pembuka surat itu terlepas dari genggamannya dan menggelinding di lantai marmer. Momen singkat itu adalah puncak dari pengkhianatan mereka, bahkan terhadap satu sama lain. Para petugas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka dengan sigap bergerak maju, membeku Putri yang masih tersungkur dan menangkap Ibu Halim sebelum ia sempat mencapai dapur. Di tengah ruangan yang tadinya merupakan simbol kekuasaan mereka, terdengar dua bunyi klik yang sangat memuaskan. Bunyi borgol yang terkunci di pergelangan tangan Ibu Halim dan Putri. Permainan telah berakhir. Malam perhitungan telah tiba, dan keadilan akhirnya datang menjemput. Di tengah kekacauan itu, Doni menghampiri Shadira dan memeluknya erat. Di dalam pelukan suaminya yang hangat dan nyata, Shadira akhirnya tahu, mimpi buruk itu telah benar-benar usai. Malam itu, rumah megah yang pernah menjadi saksi bisu sebuah konspirasi keji kini disibak oleh cahaya biru merah dari mobil-mobil polisi. Tim forensik bekerja dengan teliti, mengamankan barang bukti satu persatu. Buku besar bersampul kulit hitam itu kini berada di tangan yang aman, menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan. Rekaman pengakuan yang jernih dari bros milik Shadira diputar ulang oleh petugas. Setiap kata dari Ibu Halim dan Putri menjadi paku terakhir di peti mati kebebasan mereka. Dibawa dengan mobil yang terpisah, tanpa bisa saling menatap, Ibu Halim dan Putri meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Status mereka berubah dari sosialita kaya raya menjadi tersangka pembunuhan. Berita penangkapan mereka meledak keesokan paginya, menjadi topik utama di setiap surat kabar dan program berita televisi. Judul-judul besar terpampang, duo ibu dan anak tiri dalangi pembunuhan dan penggelapan dana perusahaan keluarga. Kisah tentang kematian Doni yang dipalsukan, pembunuhan keji terhadap Rian,
dan keberanian Shadira yang membongkar semuanya menjadi saga kriminal yang diikuti oleh seluruh negeri. Publik yang tadinya bersimpati pada duka mereka, kini berbalik mencerca dan mengutuk perbuatan mereka. Kerajaan bisnis yang mereka coba rebut dengan cara kotor itu hancur dalam sekejap. Saham perusahaan anjlok, klien-klien besar membatalkan kontrak, dan citra yang telah mereka bangun dengan susah payah lenyap tak berbekas. Proses persidangan berjalan selama beberapa bulan dan menjadi tontonan publik. Di ruang sidang, Ibu Halim dan Putri mencoba memainkan kartu terakhir mereka, menyewa pengacara termahal dan membangun narasi bahwa mereka dijebak. Namun, bukti-bukti yang dihadirkan terlalu kuat. Saat rekaman pengakuan mereka diputar, suara angkuh mereka yang merinci kejahatan mereka sendiri menggema di seluruh ruang sidang, membungkam semua pembelaan. Buku besar itu dibedah halaman per halaman, menunjukkan jejak keserakahan mereka yang terdokumentasi dengan tulisan tangan mereka sendiri. Kesaksian dari istri Rian yang menangis menceritakan bagaimana Putri memberinya uang tutup mulut setelah suaminya menghilang, meremukan hati setiap orang yang mendengarnya. Doni dan Shadira juga memberikan kesaksian mereka, menceritakan semua teror dan manipulasi yang mereka alami dengan tegar dan jelas. Akhirnya, hari putusan pun tiba. Hakim mengetukkan palunya, suaranya terdengar tegas dan final. Ibu Halim dan Putri dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana, dan konspirasi. Karma yang mereka tabur kini harus mereka tuai. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Wajah mereka yang selalu angkuh kini terlihat kosong dan kalah saat mereka digiring keluar dari ruang sidang. Mereka kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan kehormatan. Itulah akhir yang setimpal untuk keserakahan yang tak mengenal batas. Setelah badai berlalu, kehidupan perlahan kembali berjalan bagi Shadira dan Doni. Mereka tahu mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Terlalu banyak luka dan kenangan pahit di sana. Langkah pertama mereka adalah menjual rumah megah itu, menghapus jejak terakhir dari kehadiran Ibu Halim dan Putri dari hidup mereka. Doni, dengan bantuan Shadira dan Dewan Direksi yang baru, bekerja keras membersihkan perusahaan dari sisa-sisa korupsi yang ditinggalkan oleh ibu tirinya. Ia juga memastikan bahwa keluarga Rian mendapatkan kompensasi yang layak dan permintaan maaf yang tulus dari perusahaan. Setahun kemudian, suara debur ombak yang tenang menjadi musik latar kehidupan mereka yang baru. Shadira dan Doni kini tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap langsung ke laut, jauh dari hiruk-pikuk dan intrik kota besar. Pagi itu, mereka berdua duduk di teras belakang, memegang cangkir kopi hangat sambil menatap matahari terbit. Semburat warna jingga dan emas di ufuk timur terasa seperti sebuah janji, sebuah fajar yang benar-benar baru. Trauma dari peristiwa itu tidak hilang begitu saja. Sesekali masih muncul dalam mimpi buruk atau rasa cemas yang tiba-tiba. Namun, mereka tidak lagi menghadapinya sendirian. Mereka saling memiliki, menjadi kekuatan dan tempat berlindung bagi satu sama lain. Lihat, bisik Shadira sambil menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Indah sekali. Doni tersenyum, senyum tulus pertama yang terlihat begitu lepas di wajahnya setelah sekian lama. Ia mengeratkan rangkulannya di bahu istrinya. Ya, jawabnya pelan. Ini adalah dunia baru kita. Dan kali ini, kita akan memulainya dengan kejujuran dan kedamaian. Di tengah ketenangan pagi itu, mereka tahu bahwa mereka telah menang. Bukan hanya menang melawan kejahatan, tapi juga menang dalam mendapatkan kembali hak mereka untuk hidup dengan tenang dan bahagia. Para penjahat telah mendapatkan ganjaran mereka, dan para pahlawan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini mereka perjuangkan. Akhir cerita mereka bukanlah akhir yang megah, melainkan akhir yang damai. Dan bagi mereka, kedamaian adalah kemenangan yang paling memuaskan.